akan bersama Kak Teti, Kak Rahel, Kak Putri, dan bintang tamu kita adalah siapa ya Kak Putri? Yobel. Kita bernyanyi Kasih. Kasih itu indah ya? Iya Kak Putri. Jadi kita harus lebih sungguh mengasihi. Mari kita menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita adik-adik berdiri semua. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kehadiran-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk ibadah online pada hari ini. Tuhan, bantulah kami agar kami bisa dapat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ternyata kasih itu seperti sungai ya? Ya Yobel, kasih Tuhan mengalir seperti sungai di hati kita. Adik-adik, kita akan bernyanyi. Adik-adik boleh duduk. Ya, kita akan bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Siapa ya? Karena tua Kak.
tentang gembala yang baik. Dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Gembala baik itu yang menjaga domba-dombanya. Gembala yang baik itu yang menolong domba-dombanya. Gembala yang baik itu yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Kak, kasih itu pasti lemah lembut ya? Iya kak, seperti lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Mari kita bernyanyi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terima kasih Kakak Teti, terima kasih Kakak Putri, terima kasih Yobel. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Kembali kita mengikuti ibadah online. Ayo adik-adik, sebelum Kakak Dona mulai cerita, kita berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi ya Bapak. Di pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di tempat ini. Bapak yang baik, walaupun kami jarak jauh Bapak, tapi kami yakin dan percaya Kau akan menuntun adik-adik kami yang berada di rumah untuk mendengarkan firman dengan baik. Bapak yang baik, firman ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya. Sudah semuanya? Ya, adik-adik yang belum siap, tolong minta bantu sama mama dan papa. Yuk, kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Judulnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik yang baik di rumah, ya. Dalam nats ini ada 3 poin. Ya, dalam nats ini Yohanes mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Poin yang pertama adalah Allah itu kasih. Yang kedua, peliharalah kasih. Yang ketiga, kita harus saling mengasihi. Ya, yang pertama dibilang, kenapa sih dibilang Allah itu kasih? Allah itu dibilang kasih adalah Allah itu yang pertama, Allah itu menyelamatkan kita. Allah itu memberi kita hidup. Allah itu mengasihi semua orang tanpa melihat siapapun orangnya. Ya. Jadi orang yang tidak punya kasih, dia tidak mengenal Allah. Contohnya adalah wujud kasih Allah kepada kita yang mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Adik-adik yang ada di rumah, poin yang kedua adalah pelihara kasih. Bagaimana sih cara memelihara kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama? Yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi teman. Yang ketiga, mengasihi musuh. Dan yang keempat adalah mengasihi semua orang tanpa melihat siapapun orangnya.
kasih yang Allah berikan kepada kita tanpa syarat. Jika adik-adik di rumah atau orang tua atau siapapun yang ada di dunia ini, jika tidak mempunyai kasih, jika tidak ada kasih dalam dirinya, minta bantuan kepada Roh Kudus yang ada supaya kita mempunyai kasih. Jadi kita bisa mengasihi orang. Jangan kita kasih dia karena dia punya kelebihan, kita kasih. Tetapi punya kelebihan, punya kekurangan, siapapun dia, kita harus mengasihi seperti Allah pun mengasihi kita, seperti Allah memelihara kita, kita juga harus memelihara kasih itu supaya kita hidup selalu saling mengasihi. Oke, adik-adik, sekarang adalah poin yang ketiga, saling mengasihi. Tadi sudah dibilang adalah poin yang pertama, kasih. Poin yang kedua adalah saling mengasihi sesamamu. Ya. Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan saling mengasihi tanpa memandang kekurangan yang lain. Adik-adik, ya, kita ini punya kasih. Kalau kita punya kasih, itu akan berbuah. Yang kita dinamakan adalah buah-buah roh. Adik-adik lihat sebelah, ada buah. Buahnya ada berapa? 9. Adik-adik tahu nggak? Tahu ya, pasti tahu. Yang pertama adalah apa? Kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat apa? Kesabaran. Yang kelima, apa sih? Apa ya adik-adik? Ingat nggak di rumah? Nggak ingat ya? Ayo kita nyanyi yuk ya. 1, 2, 3 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu namanya buah-buah roh. Jadi kalau kita punya kasih akan berbuah roh. Jadi adik-adik, Tuhan mempunyai sifat mengasihi. Jadi kita juga manusia atau anak-anaknya Tuhan harus mempunyai sifat saling mengasihi. Contohnya nih adik-adik ya, kita hidup di 3 tempat, kita hidup di 3 lingkungan. Di rumah, di sekolah, di lingkungan yang ada di rumah. Katanya kita harus saling mengasihi. Coba ya, contoh hidup saling mengasihi di rumah. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nih kakak Dona kasih contoh ya. Yang pertama, kalau kita punya saling mengasihi di rumah, kita nonton bersama keluarga. Yang kedua, main bersama. Yang ketiga, makan bersama di meja makan. Ya. Yang keempat, belajar bersama. Tetapi dari semua saling mengasihi yang terutama adalah menghormati orang tua. Itu adalah saling mengasihi di dalam keluarga. Yang kedua, saling mengasihi di sekolah. Ya. Adik-adik, semua anak sekolah minggu adalah rata-rata adalah anak-anak sekolah. Walaupun sekolahnya sekarang melalui online di rumah ya, tapi kita juga harus punya saling mengasihi ya. Bagaimana sih contoh saling mengasihi yang ada di sekolah? Yang pertama adalah, yang utama adalah hormati. Harus hormat kepada siapa? Ibu guru, bapak guru. Kenapa sih kita harus hormat kepada ibu atau bapak guru? Karena mereka punya kasih, memberikan waktunya, mengajari kita di sekolah. Dari yang tidak punya apa-apa, dari yang tidak bisa apa-apa menjadi pintar. Karena dia punya kasih. Yang kedua, di lingkungan sekolah adalah kita punya teman. Kalau kita punya sifat kasih, kita bermain bersama teman, belajar bersama teman. Yang terutama adalah jika kita lihat teman kita
tidak mempunyai makanan, kita bagi. Tidak mempunyai alat tulis, kita pinjam. Jika teman sekolah kita sakit, kita doakan. Supaya apa? Supaya dia cepat sehat. Orang tuanya diberikan kesabaran untuk merawat mereka, ya. Obatnya dimakan supaya sembuh. Yang ketiga adalah adik-adik hidup di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah itu kita punya tetangga, ada yang sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Bagaimana sih menerapkan saling mengasihi bersama tetangga? Main. Kita main bola bersama teman, kita bermain bersama teman, kita belajar bersama teman. Yang terutama adalah jika teman atau tetangga kita itu tuh punya kesusahan, mari kita bantu. Dengan tidak terpaksa, tetapi dengan kita punya kasih. Jadi kita membantu dia tidak terbeban. Apa sih yang dituntut di sini? Tuhan itu punya kasih. Oh, Tuhan itu mengasihi saya. Kalau Tuhan mengasihi saya juga harus mengasihi teman saya. Semua teman saya, adik-adik yang baik, walaupun kita saling jauh. Kakak di gereja, kamu di rumah kebaktian. Bagaimana sih kakak cara kita? Kakak di gereja, saya di rumah kebaktian, untuk membuktikan bahwa kita itu saling mengasihi. Bagaimana caranya kakak? Mari kita saling mendoakan, ya. Supaya apa? Kamu sehat di rumah, kakak sehat di rumah. Kamu belajar dengan baik, walaupun melalui online, kamu juga harus belajar dengan semangat. Kalau kita punya kasih, mari kita patuhi apa sih yang pemerintah inginkan dari kita, supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap maju. Kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai kasih. Mari kita terapkan kasih kita di dalam hidup kita, supaya kita hidup penuh dengan kasih. Oke, adik-adik yang ada di rumah, ya. Tadi Kakak Dona sudah bilang bahwa kita itu adalah saling mengasihi. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Tugas yang akan Kakak Dona sampaikan adalah tulislah kata-kata kasihilah sesamamu, ya. Ditulis di selembar kertas berbentuk love, ya. Tulis kata-katanya kasihilah sesamamu. Yang penting adalah kata-kata dan ayatnya. Adik-adik boleh dihias sekreatif adik-adik. Khusus untuk kelas 1 TK sampai kelas 1 boleh minta bantuan untuk orang tua untuk mencarinya. Dan adik-adik dari kelas 2 sampai pra remaja mencari sendiri, ya. Sesudah itu difoto, dikirimkan ke sini. Oke Dedek, semua mengerti? Oke. Ya, adik-adik, firman ini akan kita tutup. Yuk, kita berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucapkan terima kasih ya Bapa, karena Kau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menjaga kami, Kau selalu akan menuntun kami. Ingatkan kami ya Bapa untuk selalu saling mengasihi siapapun tanpa melihat siapapun mereka. Karena kami yakin dan percaya Bapa, semakin kami mendekatkan diri kepada Engkau, Engkau akan semakin menolong kami, dan Engkau juga akan selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa, yang Engkau telah tambahkan umur mereka. Lindungi mereka, jagai mereka, tuntun mereka ya Bapa, agar mereka lebih mendekatkan diri kepada Engkau. Bapa yang baik, tak lupa juga kami berdoa untuk kami guru-guru sekolah minggu HKB Pupulomas. Ingatkan kami untuk selalu menyerahkan semua kehidupan kami, pelayanan kami, karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah yang dapat memberikan kami yang terbaik. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau lihat Bapa, kondisi dunia, kondisi Indonesia yang saat ini sedang menghadapi
virus corona. Bapak berkatilah orang-orang yang sedang saat ini mengembangkan obat untuk menangani masalah COVID ini. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk para suster, dokter, dan semua yang menangani masalah ini Bapak, supaya Engkau menjaga, berikan mereka kesabarannya. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Bapak, terutama presiden kami dan orang-orang yang takut akan Engkau, yang menjalankan semua perintah untuk memajukan bangsa dan negara kami. Bapak yang baik, tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua murid kami. Berikan mereka kesabaran ya Bapak untuk merawat dan menjaga anaknya. Kau lihat kondisi sekarang ya Bapak, mereka belajar dari rumah dan harus didampingi oleh orang tua. Berikan juga mereka kesabaran. Dan kami juga berdoa untuk siapapun adik-adik sekolah kami yang kurang sehat, Engkau lindungi, Engkau jagai, berikan kesabaran kepada orang tua mereka untuk menjaga dan merawat mereka. Kami yakin dan percaya ya Bapak, Engkau juga akan memberkati obat yang mereka minum. Bapak yang baik, hanya ke dalam tangan-Mu lah kami berseru, karena kami yakin dan percaya jika kami hidup dengan Engkau, kami akan berjalan di jalan-Mu. Bapak, doa ini kami serahkan yang ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah siap semua persembahannya? Iya, kita akan bernyanyi. Saya kembalikan kepada, ayo Kak Teti, Kak Putri, dan Yobel. Terima kasih Kak Dona. Wah, jadi itu maksudnya Allah adalah kasih. Iya Kak, baik adik-adik, kita akan bernyanyi Datanglah ya Sumber Rahmat. Adik-adik, kita akan mendengar persembahan pujian dari siapa ya? Dari Yobel. Kehidupanku dengan
mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kehadiran-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami agar kami bisa mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Hari Minggu semua, salam sehat. Rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir ya teman. Kita saling jaga ya teman. Pakai masker yang benar, maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Jaga daya tahan tubuh, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi seimbang. Tuhan Yesus